Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini renungan kita yang berjudul diperlengkapi menjadi saksinya. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, saya mau menyampaikan sebuah kesaksian dulu dari seorang nenek. Ada seorang nenek bernama Ibu Jorsi yang rajin membuka persekutuan ibadah di rumahnya. Nah, persekutuan tersebut hanya terdiri dari 10 orang. Dan nenek ini mempunyai tetangga yang berbeda kepercayaan. Suatu ketika nenek ini sedang ibadah persekutuan di rumahnya. Tetangganya sangat tidak suka melihat persekutuan tersebut, sehingga tetangganya memberi peringatan supaya menghentikan persekutuan ibadat tersebut kepada si nenek ini. Keesokan hari, si tetangga tiba-tiba mengalami sakit dan si tetangga dibawa ke rumah sakit. Dan detik-detik si tetangga hampir mengakhiri nafas terakhirnya, ia meminta didoakan oleh si nenek atau Ibu Jorsi tadi. Dan selesai didoakan, si tetangga ini pun sembuh, dan si tetangga berkata, "Aku mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat." Karena si tetangga ini berkata dia melihat ada Yesus di dalam hidup nenek ini melalui perbuatannya sehari-hari, melalui tingkah laku si nenek ini, melalui hidup nenek ini. Nah, dari cerita di atas ternyata untuk menjadi saksi Kristus harus diperlengkapi terlebih dahulu. Sebelum Yesus terangkat ke surga, ia melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem supaya mereka dapat menerima janji Bapa. Apakah janji itu? Yaitu Roh Kudus. Karena dengan Roh Kudus yang mereka terima, mereka akan menjadi saksi Kristus yang pemberani. Para murid diperlengkapi menjadi saksi bagi Kristus dengan adanya Roh Kudus yang memberikan mereka keberanian. Di ayat ke-8, Yesus menegaskan mereka kembali bahwa jika Roh Kudus turun ke atas mereka, maka mereka akan memiliki kuasa. Artinya, Roh Kudus turun dan para murid harus mengalami Roh Kudus itu sendiri. Maka mereka akan memiliki kekuatan dan menjadi saksi yang pemberani, bukan hanya di Yerusalem, tetapi juga di Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Yesus mengutus murid-muridnya bukan dengan tangan kosong, artinya hanya suruh pergi tanpa dibekali apa-apa, melainkan sebelum mereka diutus, mereka harus diperlengkapi terlebih dahulu, yaitu menerima Roh Kudus yang akan menuntun mereka, menyertai mereka, menolong mereka. Nah, melalui Kisah Para Rasul 1 ayat 8, apa yang Yesus inginkan dalam hidup kita? Yesus ingin dalam hidup kita sebagai orang percaya adalah menjadi saksinya, memberitakan Injilnya ke seluruh bumi. Matius 28 ayat 19-20. Yesus mau supaya kita menjadi saksi bagi Dia. Di manakah tempatnya? 1. Orang terdekat kita, yaitu keluarga. Terkadang keluarga juga bisa menghambat kita untuk setia datang kepada Tuhan. Apabila ada keluarga kita yang masih belum sungguh-sungguh percaya kepada Kristus ataupun sama sekali belum percaya, nah melalui perbuatan sikap kita, perkataan kita sehari menunjukkan sikap Kristus, disitulah hidup kita memiliki kesaksian. Maka mereka akan melihat ada Kristus dalam diri kita. Yang kedua, melalui pekerjaan kita, dimanapun tempat kita bekerja, pasti orang membutuhkan sesuatu yang terbaik yang harus kita lakukan. Tentu kita harus jujur dalam pekerjaan, menolong teman sekerja kita, dan sikap itu akan menunjukkan ada Kristus dalam hidup kita. Dan orang lain akan melihatnya bahwa hidup kita ada Kristus. Yang ketiga, melalui komunitas-komunitas yang kita bangun, dan di komunitas itu pasti ada orang yang berbeda kepercayaan. Nah, disitulah kita harus menunjukkan sikap yang baik melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku,
yang mencerminkan karakter Kristus, maka mereka akan melihat bahwa ada Kristus dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksinya dan memberitakan kebenaran firman-Nya ke seluruh dunia. Matius 28 ayat 19-20 tadi, mulai dari orang-orang terdekat kita, siapa saja, saudara, teman sekerja. Oleh sebab itu, Kristus mau kita menerima Roh Kudus masuk dalam hidup kita supaya dapat menjadi saksi bagi Dia. Ini adalah perlengkapan bagi kita untuk menjadi saksi bagi Allah. Amin.